Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh, yang solehah. Alhamdulillah, ucap puji syukur kita aturkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dipertemukan bulan yang suci, bulan Ramadan, yang mana banyak sekali hikmah, banyak sekali berkah-berkahnya pada bulan ini. Sebabnya kita bersyukur kepadanya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukurlah kepadaku, maka aku akan menambah nikmatmu, dan jika engkau mengkufurinya, sungguh adabku sangatlah pedih. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, baginda kita, seluruh teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju ke neraka. Dadahku sekalian, perkenalkan diri. Nama saya adalah Fernando Diksa, alumni SD Muhammadiyah Sidakaran Wonosobo. Sudah lulus 3 tahun yang lalu. Saya adalah adik kedua dari Ananda Nindita Astrid Widyatama yang sekarang menduduki kelas 4 Al-Fajr. Sedikit pesan dari saya untuk adik-adikku sekalian, yang mana besok kelak kalianlah yang akan memimpin negeri ini, yang akan membawa agama Islam dengan benar. Saya berharap pada kalian, semua adik-adikku, hanya kalianlah yang bisa menggantikan kami. Jika kami sudah tua, sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kalianlah yang kami harapkan. Bagaimana caranya? Dekat dengan Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah sekarang di SD Muhammadiyah Sidakaran Wonosobo sudah ada program tahfidz Quran 5 juz. Alhamdulillah itu. Apalagi kalau kita amalkan, kita pelajari, kita ajarkan kepada anak-anak kita yang akan kelak yang akan kita didik kelak. Itu adalah jaminan kita, jaminan negara, jaminan bangsa, jaminan agama itu terdapat pada anak-anak kita, pada anak-anak setelah kita. Kita ajarkan apa? Kalau kita ajarkan keburukan, maka besok kemungkinan besar agama bangsa akan menjadi buruk. Tapi kita jika ajarkan dengan baik, insya Allah akan menjadi baik. Walaupun negara, bangsa ataupun masyarakatnya, insya Allah menjadi baik semua. Dan sedikit pesan dari saya untuk adik-adikku sekalian, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah mengamalkan Al-Quran. Mumpung sekarang Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk kesempatan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, mencari bekal menuju akhirat, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketakwaan kita? Bagaimana kita cari ya? Allah masih menginginkan kita hidup, hanya kita ingin beramal. Kita ingin beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian, tuntutlah ilmu. Hormatilah guru-guru kalian, hormatilah orang yang mengajarkan kalian, bapak guru, ibu guru. Kita hormati, karena hanya mereka lah yang memberi ilmu kepada kita setelah orang tua kita. Mereka lah kita belajar ilmu, tapi kita tidak punya adab terhadap guru-guru kita, sama saja ilmu kita tak berkah. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi setelah kita, mereka tak mendapatkan apa-apa. Kita contoh Imam Syafi'i, Imam Hambali, imam terdahulu. Mereka belajar ada 30 tahun
sedangkan mereka belajar ilmu hanya 10 tahun. 10 tahun saja belajar ilmu, 30 tahun belajar adab. Kan adab itu penting. Makanya sekarang Imam Syafi'i itu menjadi terkenal, madhabnya sekarang dipakai di mana-mana. Sebagian besar seluruh bumi ini memakai madhab Syafi'i, walaupun ada memakai madhab Hambali, Hanafi, dan yang lain. Madhab Syafi'i yang paling banyak digunakan. Kita contoh dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i lahir kecil sudah diusir oleh ibunya, diusir untuk belajar, dan nggak boleh pulang sebelumnya selesai belajar. Imam Syafi'i belajar. Apakah yang ia pertama kali ajari? Apakah yang pertama kali Imam Syafi'i belajar? Bukan adab, tapi belajar memanah. Belajar memanah sampai berapa tahun Imam Syafi'i sudah bisa memanah, sudah pandai memanah, sudah bisa menentukan bidik yang benar. Itu ada hikmah yang tertentu dalam situ. Bukan hanya kita untuk berperang, bukan, tapi kita menjadi fokus untuk dalam satu tujuan. Kita memanah, tujuannya hanya satu, titik itu yang kita tuju hanya satu. Ya, seperti ilmu seperti itu. Kita menuntut ilmu, tujuannya hanya untuk ikhlas lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adikku sekalian, dekatilah Allah, dekatilah Al-Quran. Hanya mereka lah dapat membimbing kita sampai surga. Hanya mereka, orang lain nggak bisa orang lain membimbing kita. Hanya cukup Al-Quran, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. 3 itu yang akan membimbing kita hingga hari kiamat kelak. Makanya kita mencari ilmu apa aja, ilmu, semua ilmu. Al-Quran mengatakan, ilmu matematika Al-Quran ada, ilmu IPA Al-Quran ada, sejarah Al-Quran ada. Apalagi petunjuk untuk jalan keluar satu masalah Al-Quran menyebutkan. Untuk peringatan Al-Quran ada, adab Al-Quran ada. Apa sih yang keluar dari Al-Quran? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Al-Quran menjelaskan. Kita bangun tidur ngapain, terus selanjutnya ngapain, sampai tidur lagi, Al-Quran menjelaskan. Maka jangan sekali-kali kita menjauh dari Al-Quran. Alhamdulillah saya lulus dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Saya melanjutkan jenjang saya bersama Al-Quran, yaitu berada di pondok pesantren Tahfidzul Quran. Yang alhamdulillah saya menjadi tentram, nyaman sekarang. Anda sudah tidak mengikuti maksiat yang mereka jalankan, seperti yang berada di orang-orang luar, di SMP negeri, atau di sekolah-sekolah yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini bukti terus Subhanahu wa ta'ala, bukti bagi kita dekat dengan Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan menjadi benar, hidup kita tentram selamanya. Kita tidak akan dekat dengan maksiat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maafnya bila ada salah banyak kata. Mungkin ini syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.